Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat permainan dua legenda catur dunia antara Max Lang dan Adolf Anderssen yang terjadi pada tahun 1851 atau lebih kurang 170 tahun yang lalu pada event Berlin Congress Germany Chess Federation. Barangkali sebagai mengingat, kedua legendaris ini adalah pemain Jerman. Max Lang lahir tahun 1832 dan Anderssen lahir tahun 1818. Oh ya, sebagai memori kembali, Adolf Anderssen sangat terkenal dengan karyanya yang melegenda pada Immortal Game dan Evergreen Game. Merupakan tipe pemain penyerang dengan pengorbanan yang brilian, dan sama kita ketahui Max Lang dengan karya gemilangnya pada pembukaan Max Lang Attack atau serangan Max Lang. Pertemuan mereka pada pembukaan pion raja diterima atau King Gambit Accepted atau istilah biasa disingkat dengan KGA, di mana Max Lang di sini bermain putih dan Anderssen bermain dengan buah hitam. Max Lang mulai dengan E4, E5, dan F4. Ini adalah ciri utama dari pembukaan pion raja. Jika terjadi pertukaran, maka terciptalah pembukaan pion raja diterima. Lazimnya atau common move, kuda ke F3 mencegah skak menteri di H4. Namun pada partai ini, Max Lang melangkah lebih agresif dengan gajah ke C4, langsung mengancam pion lemah F7. Skak oleh Anderssen, raja ke G1, dan posisi ini putih kehilangan hak rokade. G5 menambah tekanan oleh Anderssen. Max Lang melanjutkan serangan dengan kuda C3 mengaktifkan perwira. Max Lang membangun serangan, mengaktifkan perwira C3 dan G7 oleh barangkali bisa kita duga rencana Anderssen adalah menguasai peta D4 untuk melakukan manuver menteri skak di F2. Melihat hal ini, Max Lang melangkah D4. Kuda G ke E7 barangkali akan melakukan manuver ke G6, sekaligus apabila menteri nanti berpindah untuk menambah tekan kuda ke H untuk menambah tekanan ke sayap raja putih. Pada partai ini Max Lang melangkah G3 mengancam menteri. Sepertinya dia justru membiarkan posisi rajanya lebih terbuka. Anderssen memakan dan raja ke G2. Lagi-lagi di sini melihat posisi menteri terancam apabila terjadi pertukaran pion H makan G3, maka praktis menteri hitam akan terperangkap. Menteri ke H6 dan pion H makan G3 mengancam menteri. Menteri ke G3, menteri ke G6, benteng mengancam menteri, dan menteri ke G6. Max Lang menambah tekanan, memajukan kuda G ke F3. Di posisi ini kita bisa melihat kuda dan gajah di C1 mengancam pion G5. Anderssen mendorong pion ke H6 dan benteng ke F1. Sampai di sini barangkali kita juga sudah dapat melihat bagaimana rencana Max Lang untuk melakukan tekanan pada sayap raja
hitam. Yang 3 pada saat ini 2 perwira, gajah C4 dan benteng. Di tahap ini setelah benteng H, selanjutnya Max Lang melangkahkan benteng ke F1. Barangkali di sini sama-sama kita bisa melihat rencana Max Lang untuk melakukan tekanan pada F7 baik oleh kuda, gajah, dan benteng. Melihat hal ini, segera Anderson mengantisipasi dengan melakukan rokade. Mungkin sebagai evaluasi setelah langkah ke-11, posisi raja hitam lebih safe, namun di satu sisi putih menguasai petak pusat lebih baik. Baiklah, Max Lang melanjutkan rencananya dan mengancam dengan memajukan kuda ke E5, mengancam menteri, dan F7. Melihat hal ini, Anderson melakukan pertukaran dan terlihat di lajur E double pion Anderson, dan terlihat setelah ini double pion di lajur E. Namun satu sisi pion E5 bisa mendukung manuver benteng ke F6. Anderson melangkahkan kuda B ke C6 mengancam pion E, namun Max Lang melanjutkan rencananya mengancam menteri di G6, menteri ke G7, dan lagi-lagi Max Lang menambah tekanan dengan memposisikan menterinya di H5. Barangkali dengan maksud adalah satu hal yang wajar Anderson memakan pion E5 sambil tentunya mengancam gajah dan juga mengawal pion F7. Max Lang melanjutkan rencananya dengan Max Lang melihat suatu rencana lain dan membiarkan gajahnya dimakan oleh kuda. Di tahap ini, Max Lang melihat suatu peluang memakan pion H6 dan membiarkan gajah dimakan. Anderson memakan perwiranya gajah di C4. Max Lang memakan pion G5 dengan rencana akan mengancam menteri dengan memposisikan gajah di F3. Melihat hal ini, dengan sederhana Anderson menutup dengan kuda ke G6 dan kembali Max Lang melakukan penekanan di sayap raja dengan benteng A ke A1. Di posisi ini praktis langkah Anderson dalam partai tersebut melangkahkan pion D7 ke D6. Max Lang menambah tekanan dengan memajukan kuda ke D5 dengan maksud skakmat di F6. Melihat hal ini, barangkali Anderson coba bermain skak di E3 dengan harapan Max Lang akan melakukan pertukaran dengan kudanya. Namun Max Lang memukul kuda E3 dengan gajah. Langkah berikutnya Anderson adalah mencoba membuka posisi raja yang terkunci dengan melangkahkan benteng ke E8. Melihat kondisi, Max Lang melihat suatu pemikiran Max Lang selanjutnya untuk menekan posisi raja yang terlindungi oleh menteri adalah mencoba mengeliminasi menteri hitam itu sendiri dengan menempatkan gajah mengancam menteri di D4. Hal ini Anderson memakan gajah, dan di sini barangkali teman-teman bisa melihat saatnya Anderson resign atau menyerah. Untuk simulasi, benteng memakan kuda, pion memakan benteng, dan menteri memakan pion skak, ditutup oleh menteri
ke G6, ke G7, dan teman-teman bisa melihat skak kuda di F6, raja ke F8, dan skak mat di E8. Demikian teman-teman, partai ini terjadi pada tahun hampir 2 abad yang lalu antara Max Lang dan Adolf Anderssen. Pada pembukaan, pion raja diterima. Sampai ketemu pada partai-partai selanjutnya. Terima kasih.